Halo Sobat Fisika, kembali bersama saya. Kali ini kita mengesampingkan dulu kuliah teori medan kuantum. Kita akan melihat topik fisika yang seru-seru, yaitu yang dipakai dalam riset. Hari ini kita akan melihat bagaimana kalau adanya quantum tunneling, tapi dalam partikel relativistik. Ini terjadi di grafin, salah satu contohnya ya. Nah, kita akan meninjau yang namanya Klein paradox. Jadi, ilmuwan di awal-awal ditemukannya mekanika kuantum, mereka langsung aware gitu ya bahwa mereka perlu menyatukan relativitas khusus yang dari Einstein ya, E kuadrat itu muncul dari massa diam dari partikel dan juga ada momentumnya gitu ya. Dan juga mereka menyatukannya dengan mekanika kuantum dari Schrödinger ya. Persamaan Schrödinger itu Hapsi sama dengan Epsi gitu ya. Dualisme partikel dan gelombang. Nah, kita melihat di sini ada kesulitannya, yaitu natur dari persamaan relativistik itu adalah energi kuadrat, sedangkan Schrödinger itu linear terhadap energi. Jadi either kita mau mengkuadratkan kedua persamaan ini gitu ya. Nah, kalau kita kuadratkan dia akan menjadi namanya Klein-Gordon, persamaan Klein-Gordon. Tapi kemudian ilmuwan menyadari bahwa persamaan Klein-Gordon mengalami kegagalan dalam menjelaskan kontinuitas gitu ya, kontinuitas dari muatan dan current. Maka kita perlu mencari persamaan yang secara fisis tidak aneh gitu, bisa menjelaskan kontinuitas. Ternyata ditemukan namanya persamaan Dirac ya. Instead of mengkuadratkan, Dirac malah mengakarkan ya persamaan relativistik ini. Jadi secara teknik dia mengakarkan, tapi kemudian dia menuliskan Hamiltoniannya itu ke dalam matriks-matriks yang disebut dengan matriks Pauli atau matriks Dirac ya. Sini sigma X itu adalah 0, 0, 1, 1. Sigma Y itu adalah 0 min I 0 dengan I adalah bilangan imajiner ya. Sigma Z adalah 1 min 1, 0 ya. Oke. Ini secara detail saya sudah ungkap di video sebelumnya gitu ya, tentang persamaan Pauli matrix dan juga dipakai untuk spin ya. Oke. Nah, kemudian sigmanya ini didotkan dengan momentum ya, Px ya, sigma Y dengan Py kalau dia di dua dimensi ya. Kemudian sigma Z-nya itu dengan massa ya, massanya dalam hal ini. Dan kemudian saya set C-nya sama dengan 1. Nah, oke, kita sekarang mau coba ya bagaimana kalau persamaan Dirac ini yang kita pakai, bukan persamaan Schrödinger gitu ya, untuk menyelesaikan permasalahan tunneling ya, sesuatu elektron misalkan atau partikel yang melewati suatu potensial penghalang ya. Nah, ini sekarang kita sederhanakan lagi persamaan Dirac yang ini ya. Kita menggunakan persamaan Diracnya satu dimensi ya. Kita anggap PY-nya sama dengan 0 gitu ya. Kemudian selain itu dia juga tidak bermassa ya. Satu dimensi dan tidak bermassa. Jadi M-nya kita juga set sama dengan 0 gitu. Tetapi kita tambahkan di situ faktor potensial ya, yang bergantung pada posisi. Di region pertama potensialnya 0, di region kedua potensialnya konstan dengan nilai V0 gitu ya. Oke, sekarang kita masukkan ke persamaan ini. Ini adalah Hamiltonian kita. Ini adalah fungsi gelombang E0 psi gitu ya. Nah, biasanya dalam permasalahan tunneling ini kita langsung menebak gitu ya bahwa solusinya adalah ada gelombang yang masuk ke dalam potensial gitu ya. Kemudian ada gelombang yang direfleksikan ya, A prime ya, dengan fase berbeda ya. Kemudian ada gelombang yang diteruskan ya, B E pangkat I P prime X gitu. Nah, kemudian kita punya probabilitas untuk dia transmisi. Itu biasanya proporsional dengan B kuadrat ya, dibagi A gitu ya. Sorry, ini gini ya. Jadi ini B. Atau kemudian probabilitas refleksi adalah A prime kuadrat dibagi dengan A gitu ya. Dengan bentuk ini itu ya sebenarnya cuman amplitudo dikonjugitkan dikalikan ini gitu ya. Karena dia kompleks ya pada umumnya. Oke. Nah, sekarang perbedaan persamaan Dirac dan persamaan Schrödinger tadi adalah persamaan Dirac sekarang bentuknya 2x2 ya, matriks 2x2. Jadi kita harus tulis. Sekarang langsung kita kerjakan di region 1. Kalau region 1 bagaimana? Region 1 kita dapat, kita tuliskan sigma X tadi ya, 0, 0, 1, 1.
PX. Nah, PX-nya kita langsung ganti dengan operator ya, I dx minus ya. Nah, sekarang kita juga set habarnya sama dengan 1 ya. Supaya kita dapat esensialnya aja, nggak usah yang susah-susah. Kemudian V-nya 0 ya. V-nya 0, maka kita langsung update dengan fungsi gelombang. E0 psi gitu ya. Nah, karena fungsi gelombangnya ini kita lihat ya, merupakan matriks 2 kali 2, maka vektornya juga harus dua komponen ya. Kita namakan A sama B gitu misalkan. A dan B. Nah, karena juga kita bisa ambil IPX, kita coba ambil solusi dulu yang pertama ya, IPX misalkan ya. IPX gitu ya. Atau ya, itu sementara kita pakai itu dulu. Sebenarnya kita bisa juga membuatnya lebih general, misalkan kita tulisnya I eta PX gitu ya. Dengan eta itu bisa bernilai plus atau minus ya, tergantung dia maju atau mundur. Oke. Nah, sekarang kita lakukan operasinya. Karena A-nya ini sekarang dan B kita anggap tidak bergantung dengan X. Semua ketergantungan dengan X hanya diserap di sini gitu ya. Di bagian fase, maka kita ambil turunannya ya. Minus I dou X dari E pangkat I. Sorry, ini kok saya nggak nulis E-nya ya. E pangkat ya harusnya. E pangkat I eta PX itu adalah minus I dikalikan I kalikan eta dikalikan P gitu kan. Jadi kita nemu dia nilainya adalah eta kali P ya. Maka kita mendapatkan 0110 vektor ya. Ini A dikalikan eta P, B dikalikan eta P gitu ya. Tetap ada fasenya tapi I eta PX E0 AB gitu ya. Jadi karena operasi turunan tadi kita mendapatkan bentuk yang seperti ini ya. Ini E pangkat I eta P kali X gitu ya. Nah, ini kita bisa singkirkan sementara, kita fokus untuk mencari A dan B gitu ya. Nah, sudah. Sekarang A dan B-nya adalah, kalau kita kalikan matriks ya, ini 01 dengan AB, kita mendapatkan A kali 0, 0, 1 kali B dapatnya B ya. Eta B, yang ini juga jadi A ya, eta B. Jadi matriks sigma X itu membalik koefisien dari vektor ini gitu ya. Nah, kita mendapatkan E0 AB ya. Dan di sini kita simpulkan ya, bahwa P-nya itu adalah E0. Kemudian A itu sama dengan eta B gitu ya. Tadi solusinya ada 2 gitu ya. Jadi ada A1 gitu ya. Itu adalah B gitu ya, sama dengan B1. Kemudian ada A2 sama dengan minus B2 gitu. Karena eta tadi bisa plus minus ya. Oleh sebab itu, karena tadi fungsi gelombangnya ya, kita tuliskan sebagai A gitu ya. Oke, awalnya kan kita tulis AB E pangkat I PX gitu ya. Ditambah A B, ini A1 B1 gitu. A2 B2 E pangkat minus I PX gitu ya. Maka kita bisa tulis fungsi gelombangnya adalah A di sini ya. Atau A1 boleh. Ini 1 karena B1 itu sama dengan A gitu ya. E pangkat I PX. Yang berikutnya adalah kita punya A2 B2 ya. Ini 1 min 1 E pangkat minus I PX gitu. Oke. Dari sini ini adalah fungsi gelombang di region pertama ya. Nah, untuk region yang kedua, kita kembali lihat gambarnya tadi. Persamaannya ya. Persamaannya mirip sekali, cuman bedanya ada konstan ya, Vx ya. Profil dari Vx kan 0,
kemudian konstan ya, jadi V0 gitu di region 2. Ini anggaplah ini X sama dengan 0 di sini ya, batasnya. Jadi X lebih besar 0, dia konstan ya. Maka solusinya itu harusnya sama ya. Di region yang kedua, solusinya itu adalah B1 ya, 11 E pangkat I Kx ya, dengan K itu adalah E0 dikurangi V0 ya. Cuman kita pindahkan aja V0 ke ruas kanan kan gitu. Oke. Ini kita sudah kira-kira membuat solusinya, kita terus menebak ya. Berapa koefisien A, A1, A2, dan B gitu ya. Oke. Untuk melakukan ini kita melakukan yang pertama adalah kontinuitas ya. Syarat kontinuitas, ini kan kita tadi punya penghalang di X sama dengan 0 gitu ya. Kemudian ada gelombang maju dan mundur, kemudian ada gelombang yang ke sana gitu ya. Ini gelombang yang kedua, gelombang pertama, gelombang kedua gitu ya. Nah, kalau kontinuitas gitu ya. Kontinuitasnya menyatakan bahwa gelombang pertama di X sama dengan 0 itu harus sama dengan gelombang kedua di X sama dengan 0 gitu. Nah, oleh sebab itu kita bisa masukkan ya, kalau kita masukkan X sama dengan 0 di sini kita mendapatkan A111 gitu ya. Kemudian ditambah A2 1 min 1. Di gelombang yang kedua kita dapatkan B1 11. Jadi semua fasenya hilang karena kita set X sama dengan 0 gitu. Apa yang terjadi di sini? Kita punya dua persamaan jadinya ya. Jadi A plus A1 plus A2 sama dengan B1. Persamaan yang kedua adalah A1 plus A2, minus ya, sama dengan B1. Oh, menarik. Kita lihat bahwa solusi dari persamaan ini tuh tidak lain kalau kita jumlahkan ya, maka kita mendapatkan A1 sama dengan B1 itu harus ya. Dan solusi berikutnya adalah A2 sama dengan 0 gitu. Nah, kalau ingat kembali A1 ini koefisien yang maju ya, A2 itu koefisien yang mundur, sedangkan B1 itu yang tembus ya. Maka transmission probability-nya gitu ya, itu B1 dibagi A1 itu bernilai 1 ya. Kemudian reflectance probability-nya pasti 0 gitu ya, karena A2-nya nilainya 0. Nah, ini yang disebut Klein tunneling ya, Klein paradox. Jadi, kalau ada partikel relativistik menembus suatu potensial penghalang dengan tinggi V0 gitu ya, lebih tinggi dari energi partikelnya misalkan, ternyata dia itu tidak menyerupai partikel yang non relativistik gitu ya. Jadi dia, kalau non relativistik itu biasanya kan decay gitu ya. Ini. Tapi ini tidak decay. Ini malah dia mengalami transmisi yang nilainya 100% gitu. Seperti itu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kalau kita mengingat kembali ya, relativitas tadi ya, E kuadrat mc kuadrat plus pc, mc kuadrat pc kuadrat gitu ya. Sebenarnya kalau kita melakukan pengakaran gitu ya, ini kita mendapatkan sebenarnya E itu adalah plus minus akar ini ya, mc kuadrat plus pc kuadrat gitu ya. Jadi ada solusi plus, ada solusi minus gitu. Itu yang didapat dari menyelesaikan matriks Hamiltonian Dirac juga gitu ya. Hamiltonian Dirac kan 2 kali 2, nah solusinya ada 2, jadi ada plus ada minus. Nah, solusi untuk partikel yang tidak bermassa itu linear ya. Ini bagian plus sama bagian minus. Kalau Dirac menyebutnya partikel dan antipartikel. Kemudian kalau ada potensial penghalang gitu ya, nah ini hanya menaikkan posisi dari dispersi ini aja gitu ya. Ini yang saya gambarkan ini sebenarnya apa? Energi sebagai fungsi momentum ya. Nah, ketika ada partikel ya, misalkan dia itu partikel elektron misalkan ya, bergerak ya dalam suatu potensial penghalang gitu ya. Ternyata ada temannya di sini ya. Kalau kita lanjutkan, Walaupun dia udah melewati potensial penghalang gitu ya, ternyata ada kontribusi dari antipartikelnya. Jadi dia elektron berubah menjadi hole gitu ya, ketika potensinya dinaikkan, dan dia masih bisa lanjut untuk bergerak tanpa mengalami
mengalami refleksi gitu ya. Inilah yang terjadi dalam peristiwa Klein tunneling dan kita bisa menemukannya di grafin. Teman-teman bisa melihat video sebelumnya bagaimana grafin memiliki dispersi yang relativistik. Terima kasih.